Teman-teman tahu nggak? Di bulan Oktober 2023 itu mau ada 2 eclipses. Solar eclipse dan lunar eclipse. Dampaknya juga bisa dirasakan semua orang. Yang pertama, solar eclipse akan terjadi di Libra tanggal 14 Oktober 2023. Dan lunar eclipse akan terjadi di 28 Oktober 2023. Solar eclipse itu akan transit di Libra dan lunar eclipse-nya akan transit di Taurus. Yang ada dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang zodiaknya Libra atau Taurus, oke? Tapi sepanjang bulan Oktober ini kita akan belajar banyak, semua orang akan belajar banyak tentang makna bahagia, makna cukup, makna hubungan sehat, makna harapan, makna keinginan, makna target, makna ekspektasi. Dan apakah kita masih membiasakan diri terjebak dalam lingkungan yang people pleasing, atau kita mengorbankan diri demi orang lain? Nah, transit ini mungkin akan terasa sulit buat orang-orang yang terbiasa people pleasing atau terbiasa menjebak diri sendiri dalam segala bentuk ketakutan atau self-sabotage dari masa lalu. Kenapa? Karena transit solar eclipse itu berlangsung opposite dari Chiron yang lebih dulu sudah retrograding di Aries dan North Node yang memang sudah berada di Aries. Tapi solar eclipse ini berada di sign yang sama dengan South Node. Mungkin hati-hati dengan gesekan, hati-hati dengan argumentasi, hati-hati dengan cekcok, karena sangat mungkin orang tuh jadi lebih mempertanyakan kayak, iya ya, kok aku terlalu sering people pleasing ya, kok aku terlalu sering gak enakan ya, kok aku terlalu sering gampang dimanfaatin ya, kalau aku terlalu baik, terus aku kapan dibaikin? Nah, aku dapat 2 vision nih terkait energi sepanjang bulan Oktober yang akan terjadi untuk banyak orang. Yang pertama visionnya itu, bayangkan kamu, misalnya kamu kenal atlet atau kamu adalah atlet. Wajar kalau atlet, misalnya atlet basket atau atlet renang atau atlet bulu tangkis atau atlet futsal, wajar kalau atlet itu punya ekspektasi untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau dia memaksakan diri berlatih atau memaksakan diri dalam cara apapun, yang ada malah dia rawan kena resiko injury. Bukannya malah bisa tanding, dia malah bisa harus resting, beristirahat, atau harus berobat bahkan. Jadi nggak bisa tanding. Dan vision yang kedua adalah anak kecil. Anak kecil yang nggak dikasih izin orang tuanya untuk main di taman, padahal mungkin cuacanya lagi mendung atau cuacanya nggak bagus, dia bisa aja ngambek ke orang tuanya, marah ke orang tuanya, dan berpikir orang tuanya nggak sayang. Dia bisa berpikir seakan, papa mama nggak peduli sama aku, papa mama nggak sayang sama aku kan mau main, aku kan sehat, aku kan begini, aku kan begitu, dan berasa paling tahu. Nah, wajar banget, aku nggak kaget kalau misalnya di sepanjang bulan Oktober banyak orang yang akan mempertanyakan, aku sudah berada di jalur yang tepat nggak sih? Aku sudah menjalankan misi jiwaku belum sih? Aku sudah melakukan hal-hal yang memang selaras dengan kata hatiku nggak sih? Aku sudah dikelilingi dengan healthier connections, healthier partnerships, orang-orang yang memang tulus mau baik buat aku nggak sih? Dan apakah progresku atau usahaku dan rencanaku untuk meraih mimpi jangka panjang itu sudah achievable, sudah sustainable juga, sudah berada di jalur yang tepat dan bisa aku usahakan juga, serta bisa aku pertanggungjawabkan juga. Banyak di antara kita yang mungkin gampang banget ke trigger marah, emosi, atau merasa iri hati, merasa orang lain lebih cepat dapat mimpinya, atau merasa orang lain lebih cepat dapat targetnya, lebih cepat dapat harapannya, lalu lupa ada yang namanya divine timing. Kita nih, atletnya memaksakan diri, atau anak kecilnya ngambek berasa paling tahu. Padahal mungkin si anak kecil itu nggak tahu besoknya orang tuanya mau ngajak ke bigger time park, atau mau ngajak main ke taman yang lebih bagus gitu loh. Kita nggak tahu rencana Tuhan, kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Sepanjang bulan Oktober ini, dari kedua eclipse yang akan terjadi di eclipse season ini, ada satu sebetulnya inti dari pelajaran yang akan kita petik. Apapun yang akan terjadi, izinkan itu untuk terjadi, untuk mendewasakan kamu, mendisiplinkan kamu,
dan membantu kita semua secara kolektif to live smarter, to live our life smarter, not harder. Untuk bisa menghidupi kita dengan lebih bijaksana, dengan lebih cerdas, bukan hanya secara keras. Semangat!